Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi dari Tanah Jawa. Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus and Critias, Stephen Oppenheimer dalam Eden in the East, dan Arcio Santos dalam Atlantis The Lost Continent Finally Found. Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur, peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita, telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantah, otentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemurian, Atlantis, Dwipantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, yaitu Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tidak kehabisan energi mengulas riwayat yang panjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah Layang Jayabaya atau Layang Nata berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michael Swart, yang disusun dan diahli bahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Jasono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarik itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Ibrahim alaihissalam di Ur Kasdim pada 2510 sebelum Masehi atau Irak sekarang. Sebagai patriark agama Samawi, perannya tidak dilakukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata, yaitu Ib dan Brahim, bisa diartikan dengan Bapak manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar kita tinggalkan Ibrahim di Ur, kini kita menuju Mekah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi. Mengacu pada visi besar Jasono di atas, artinya kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali, dengan memahami laku keberagaman dan kehidupan kita hari ini masih dogmatis dan doktriner atau sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi, tasawuf atau teosofi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran surat Nur yang berbunyi, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Waldatun Wujud. Syekh Bukhari pun yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Khatulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7 sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang kita mari kembali pada Jasono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatnya dalam kitab Layang Swara Dana 1 yang artinya berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa. Dari keadaan yang gelap, seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam tes itu jelas bukan sekedar suku ataupun pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Jendra Hayoningrat Pangruwating Diyu atau ajaran keindahan alam semesta untuk meruat keangkaraan diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip dan suwung, kosong dari segala yang bukan dia,
Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari Wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan peri kehidupannya dalam layang Joyoboyo, yang artinya berbunyi, agar engkau orang Jawa bisa memberikan pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa jumbo atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tidak tercatat Al-Quran, maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi nabi pada zamannya, pada era Atlantis atau Jawa kuno. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka berbicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi, sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, lalu abai pada kebandiran sendiri. Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja, lantas tidak pernah mau dan tidak bisa menemukan salah dalam dirinya. Ilmu sedemikian yang nampak sederhana, tapi bila mau dikaji, niscaya sampailah kita pada satu samudra di mana diri sejati menanti dalam balutan rindu purbani. Pembelajaran terbaik dalam hidup bukanlah mereka yang punya sederet gelar dan segudang prestasi, melainkan ia yang tahu diri, berikut dengan segala batas, potensi, daya, cipta, dan karsanya. Selemah apapun kita, masih ada lebihnya. Jika sudah tahu punya kelebihan apa, maka tutupilah kekurangan itu. Hidup dan indah tidak melulu soal manfaat dan perenungan, namun yang setiap detiknya adalah kesabaran, mengeja huruf tanpa aksara. Manusia yang berusaha keluar sekuat tenaga dari cangkang keagamaan, kesukuan, ras, bahasa, sentimen negara, apalagi sekedar golongan beraka, pasti akan mengalami penghayatan baru dalam hidupnya. Ia akan mahfum betapa lampaunya banyak kekacauan dan kemujudan peradaban kita, yang hanya berujung samsara, petaka, dan kehancuran bersama. Manusia yang gemar membeli dirinya dengan embel-embel apapun tidak akan pernah bisa mengerti bahwa tubuh yang ia bawa kemana saja sekedar bungkus belaka. Suatu saat nanti pasti rusak atau binasa. Lenyap menyedihkan dari sejarah, digilas waktu yang terus melaju, padahal kita lahir ke dunia dengan fakultas hidup yang sama, diberi akal, panca indera, perasaan, dan intuisi.